Sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang components, dan di episode kali ini kita akan belajar tentang accordion, alerts, dan juga badge. Komponen Bootstrap accordion ini dibuat nggak hanya dengan HTML dan CSS ya teman-teman, tapi accordion ini menggunakan juga JavaScript. Nah, accordion itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi komponen yang bisa expand atau collapse dan menampilkan kontennya. Oke, kalau teman-teman mau pakai komponen ini, teman-teman bisa tinggal copy source code-nya, lalu paste ke Bootstrap template-nya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa save, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman komponen accordion. Kalau ini terlalu lebar, teman-teman bisa tambahin ke accordion itemnya, karena ini ada kelas utamanya accordion, lalu ada 3 item ya teman-teman. Ini item yang pertama, item 1, ini item 2, dan ini yang ketiga item 3. Nah, kalau teman-teman mau atur lebarnya, teman-teman bisa tambahin kelas kolom di sini dan set kolomnya. Di sini saya pakai tekan Ctrl terus klik, jadi kita bisa langsung tulis di 3 div ini. Misalnya kita atur kolomnya lebarnya 6, misalnya ya. Kita save. Lalu kalau kita balik lagi ke halaman website kita, nah ini jadi lebarnya 6 ya teman-teman. Nah, seperti itu tentang accordion. Selanjutnya kita mau pelajari tentang alerts. Nah, alerts ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Komponen alerts ini untuk memberikan message atau peringatan seperti itu, alerts. Dan teman-teman bisa copy HTML-nya. Ada juga contohnya seperti ini, alertnya muncul setelah kita klik button. Nah, seperti ini ya, setelah kita klik button dia keluar alertnya, bisa di close juga. Nah, ini source code-nya ada 2 ya teman-teman, ada HTML, ini bisa kita kopikan juga ke code kita. Saya ganti yang accordion ini ya teman-teman. Nah, di sini ada div, ini untuk placeholder-nya si alertnya, jadi div kosong, dan ada button yang tulisannya show live alert seperti ini. Nah, kalau diklik dia tadi keluar alert ya teman-teman. Alertnya ini sebetulnya dia panggil JavaScript, jadi ada code JavaScript-nya juga. Nah, ini bisa kita copy juga, lalu kita bisa insert JavaScript-nya ke code HTML kita. Di sini udah ada bawaan script dari Bootstrap JavaScript-nya ya teman-teman, tapi elemen script ini bisa lebih dari 1, jadi kita bisa masukin juga script yang lain, dan kita pakai source-nya. Misalnya kita buat file baru, misalnya alerts.js gitu ya. Coba kita save, lalu kita buat di sini file baru, alert.js. Oke, kita masukin code JavaScript kita ke sini. Tadi kita copy dari sini ya teman-teman, kita save, kita copy sini lalu save. Coba sekarang kita lihat, kita refresh dan klik ini. Nah, alertnya keluar ya teman-teman. Ini cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi kita udah copy HTML-nya, yang div ini sebetulnya kosong ya teman-teman, nggak ada isinya. Dan ini dipakai nanti ketika kita klik alert
ketika kita klik button ini, alertnya ini muncul di div ini, dimasukin ke div ini oleh JavaScript. Nah, lalu ada button juga, button show live alert, yaitu button ini. Ini kalau diklik dia ada ID-nya ya, live alert btn. Nah, ID ini dipakai di sini ya teman-teman. Jadi dipanggil juga menggunakan DOM. Dan kalau di sini ada add event listener, kalau diklik dia membuat alert nih teman-teman, manggil metodenya alert. Dan di sini ada message-nya, message yang ditampilkan di sini, dan juga ada jenisnya, type-nya. Success ini adalah untuk warna hijau ya teman-teman. Dan type ini dia masukin nih message alert, ini ada message-nya, yaitu message dari sini, dan ada type-nya success. Message ini dimasukin ke sini, ke div, untuk masukin ke div sini, lalu type-nya ini jadi kelasnya alert type-nya. Alert type success ini warna hijau ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga dari dokumentasinya di atas tadi ya teman-teman. Nah, yang pertama ini yang biru alert primary, yang kedua yang gray ini alert secondary, lalu yang ketiga ini alert success yang warna hijau teman-teman ya, yang ketiga seperti itu. Makanya di sini dimasukin type-nya success supaya nanti ngebuat kelas alert success. Nah, seperti itu teman-teman tentang alert. Lalu berikutnya komponen yang mau kita bahas adalah tentang badge. Nah, badge ini digunakan biasanya untuk count, untuk menghitung misalnya notification atau jumlah email, atau bisa juga digunakan untuk labeling ya teman-teman. Nah, badge ini mirip kayak button ya sebetulnya, tapi bedanya kalau button itu bisa diklik, tapi kalau badge ini biasanya hanya untuk label aja, nggak bisa diklik. Nah, badge ini juga biasanya digunakan di dalam elemen span ya teman-teman, untuk teks tertentu aja. Dia panggil kelas badge, lalu ini warnanya ya, badge secondary. Oke, seperti itu. Ini contoh penggunaannya biasanya untuk notification, misalnya ada angkanya. Nah, notification ini button ya teman-teman, tapi yang badge-nya itu yang angka 4-nya ini di sini, di dalam elemen span manggil kelas badge. Atau bisa juga contohnya seperti ini ya, untuk kalau email, ada berapa email yang masuk di inbox kita, ini untuk mengupdate nomornya sesuai dengan jumlah email, misalnya ini harus integrate dengan backend-nya ya teman-teman. Tapi ini untuk front-end-nya seperti ini menggunakan badge ya teman-teman, komponen badge. Kita bisa coba juga kalau mau, kita bisa copy, kita ganti div ini. Nah, kalau kita save dan refresh jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau ini terlalu mepet ke atas, kita bisa kasih kelas di sini, misalnya kita kasih margin 5, margin yang paling besar. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini penggunaan badge. Badge-nya ini yang untuk angkanya ya, 99 plus. Ya, di sini. Oke, seperti itu teman-teman pembahasan tentang komponen accordion, alerts, dan juga badge.